Eee, Sebelumnya perkenalkan, aku Fatan 125230111. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dasar elektrokimia untuk korosi gitu. Nah, jadi korosi sendiri itu merupakan, reaksi dari elektrokimia. Misalkan di sini aku punya, sebuah sel gitu, sel elektrokimia. Di sini ada anoda sama katoda. Nah, di sini elektrolit. Nah, untuk kedua batang itu kita bisa, salah satunya itu bisa sebut sebagai katoda. Katoda dia bakal reaksinya reduksi, lalu untuk yang satunya lagi anoda, dia oksidasi. Nah, cara ngingetnya gimana? Jadi untuk yang katoda itu kan dia depannya itu huruf K ya, bukan huruf vokal gitu. Nah, jadi, eee, reaksinya bakal yang bukan huruf vokal juga, jadi reaksi reduksi. Sementara untuk anoda, dia kan huruf vokal ya, jadi si A gitu ya. Nah, jadi reaksinya si oksidasi, huruf vokal juga gitu. Jadi untuk mengingat gitu untuk elektrokimia, katoda itu reaksi apa, reaksi yang, bukan huruf vokal gitu, karena depannya huruf K gitu. Nah, jadi di sini untuk, kutubnya sendiri itu dia bersifat negatif ya, kutub negatif. Kalau untuk anoda kutub positif. Nah, bedanya reaksi reduksi sama oksidasi di sini, reduksi versus oksidasi. Nah, jadi di sini kita bisa, sebut, dari oksigennya, untuk yang reduksi itu dia bakal melepas oksigen, melepas oksigen. Karena dia mereduksi kan, reduksi berarti dia reduksi oksigen. Nah, untuk oksidasi dia pastinya dia mengikat oksigen. Nah, untuk elektronnya sendiri ini kebalikannya sama oksigen. Berarti ini mengikat elektron, di sini melepas elektron, gitu. Nah, terus untuk yang reduksi ini, eee, biloxnya jadi turun, terus biloxnya kalau yang oksidasi itu nambah. Nah, itu, untuk review ulang gitu ya, reduksi sama oksidasi itu bedanya apa. Nah, habis itu, eee, setelah mengenal anoda sama katoda, kita juga kenal yang namanya deret volta gitu atau, tingkat deret dari yang paling susah untuk direduksi, ke yang reduksi yang paling tertinggi gitu. Nah, jadi di sini, untuk kita review ulang gitu ya, nih lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal almarhum mandi air, nih H2 atau H2O, terus janda cari pengantin cadangan, cowok ningrat, senang, pembantu hamil, ini cucu hangus, agak pahit, auh. Nah, ini nggak usah dihafal, eee, ini deret volta. Jadi semakin ke sini, itu semakin oksidasi. Nah, semakin ke sini dia semakin reduksi gitu. Gitu aja sih. Ini nggak perlu hafal, cuman, ya adalah tabelnya, kalau kasih gitu untuk di soalnya.
ini nggak usah dihafal, ini cuman untuk mengingat ulang. Nah, setelah itu, eee, kita perlu tahu reaksi yang ada pada, korosi gitu. Sebentar. Nah, jadi yang namanya korosi kan dia degradasi si logamnya kan. Jadi korosi itu degradasi logam. Nah, kalau biokorosi berarti dia memakai mikroba gitu. Nah, eee, untuk anoda, di anoda gitu, kan dia reaksinya oksidasi kan. Nah, jadi dia, eee, si logamnya bakal menjadi ionnya gitu. Jadi teroksidasi. Nah, di sini yang namanya korosi gitu. Si logamnya, misalkan logam M gitu ya, ini jadi ion logamnya. Ini misalkan N plus ya, tambah N elektron. Nah, jadi misalkan, contoh ya, contoh di sini ada logam Fe gitu, besi, dia teroksidasi jadi Fe2+ atau 3+ lah, 3+ di sini, Fe3+ ditambah 3 elektron min gitu. Nah, sesuai ya, eee, jadi dia oksidasi, dia melepas si elektronnya. Oke, untuk yang di, reaksi di, anoda anoda, sorry, katoda, sini kalau misalkan terdapat hidrogen gitu, ini evolusi hidrogen. Nah, reaksinya bakal 2H+ ditambah 2 elektron min, jadinya H2. Habis itu, kalau misalkan di kondisi asam atau pH kurang dari 7. Nah, reduksi oksigennya, jadi kalau misalkan dia asam, O2 ditambah ada H+-nya. 4H+, jadi tambah 4 elektron, ini panjang. 4 elektron, jadinya 2H2O. Nah, terus kalau misalkan dia pada kondisi basa, pH-nya lebih dari 7. Nah, reduksi oksigennya, karena dia basa ya, jadi dia kalau misalkan asam dia mengikat asamnya, kalau dia basa dia menghasilkan si basanya. O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron, jadinya 4 OH-. Gitu. Di sini kalau asam bisa kita lihat H+-nya itu berada di sisi kiri, kalau basa itu OH-nya berada di sisi kanan gitu. Nah, ini bisa diingat-ingat lah untuk reaksi reduksinya. Sebenarnya ada satu lagi tapi, biasanya nggak, di inilah, nggak di, sering keluar gitu, reduksi ion logam. Tapi kita nggak usah, cuman 3 ini.
atau ditambahin ya? Tambahin aja deh boleh. Dan ini satu lagi ada yang namanya reduksi ion logam, itu reaksinya M3+ misalkan tambah elektron min jadinya M2+, gitu. Kok nge-lag? Nah, oke. Terus kalau tadi untuk yang aliran elektronnya sendiri ya, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi ini elektronnya ke sini, terus, tadi kutub oh ya, bentar wait, ini aku kasih dia anoda, ini katoda. Ini yang anoda kutub positif, ini negatif. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk, masuk ke persamaan Nernst. Nah, untuk persamaan Nernst-nya sendiri, kita mulai dari yang energi Gibbs-nya. Jadi untuk yang energi Gibbs sendiri, rumusnya, kalau misalkan dia delta G 0 gitu ya, 0 ini yang di kondisi pada standar. Minus NFE 0. Kalau misalkan enggak dalam keadaan standar, itu nolnya hapus aja gitu. Jadi delta G sama dengan min NFE gitu. Nah, terus untuk delta G-nya sendiri sama dengan delta G 0 ditambah RT ln K. Nah, kalau misalkan delta G-nya negatif gitu ya, berarti dia spontan. Kalau positif, dia tidak spontan. Gitu. Nah, terus biasanya untuk yang korosi atau elektrokimia, kita makainya si potensial reduksinya gitu. Jadi di sini kita yang sering pakai itu E sama dengan E0 min RT per NF ln K. Nah, kalau misalkan E-nya itu positif, dia spontan, tapi kalau dia E-nya negatif, itu tidak spontan. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalau untuk yang korosi, kalau misalkan eh, E-nya itu negatif gitu ya, berarti dia nggak korosi. Kalau misalkan dia positif, dia korosi gitu. Ini korosi, ini tidak korosi. Nah, terus ada lagi persamaannya, W sama dengan PIT per 96.500.
96500 atau 96485 itu sama aja ya. Jadi tergantung kalian mau makainya yang mana. Oke. Nah, jadi untuk yang, W sama dengan EIT per 96500 ini kita, sebut si W-nya itu masanya, ini tuh massa, terus ini waktu, ini arus. Nah, untuk yang E ini, E sama dengan AR per muatan. Jadi muatan ini elektronnya ada berapa gitu, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan nggak dikasih tahu IT, IT ini bisa diganti dengan Ki. Ki sama dengan IT. Ki ini adalah muatan. Nah, jadi, kayak gini ya kira-kira untuk, persamaan nurse-nya. Oke, apalagi ya? Oh iya, sama untuk yang K ini ya. Jadi si K itu loh, mmm, K itu yang produk per reaktan. Nah, maksudnya gimana ya, kalau misalkan, kita punya sini Ag gitu ya, Ag jadi Ag plus tambah elektron min, berarti K-nya ini, eee, aktivitas si Ag plus ditambah aktivitas si Ag, gitu. Ini misalkan, ini contoh. Ini tiba-tiba gede sendiri gitu loh tulisannya, nggak tahu kenapa. Oke, lagi ya? Kayaknya udah ini aja untuk, persamaan nurse. Nah, sekarang, mungkin oh iya, satu lagi deh, bentar. Nah, jadi, untuk menentukan gitu ya, apakah dia korosi atau tidak korosi, ini tuh dia di E-cell-nya, bukan dari E yang di rumus ini. Jadi, E ini untuk nyari si potensial reduksi, gitu. Nah, jadi untuk E-cell-nya sendiri itu adalah E pada katoda dikurang E pada anoda, gitu. Nah, untuk dasar perhitungannya sampai sini aja sih. Berarti ini kita boleh lihat soalnya ya. Nah, ini contohnya. Oke, tentukan kecenderungan kemungkinan terjadinya korosi bila perak berada dalam larutan asam pada pH sama dengan 1. Asumsikan aktivitas Ag+ sama dengan 10⁻⁻⁶. Oke, berarti di sini kita, cari dulu ya untuk yang diketahuinya itu apa aja gitu. Nah, di sini ada pH sama dengan 1. pH kan dia min log H+ sama dengan 1. Berarti H+-nya di sini sama dengan 10⁻⁻1. Nah, terus di sini bisa kita lihat juga, Ag+ sama dengan 10⁻⁻6 sama tekanan gas hidrogen sama dengan
1 atm. Oke. Nah, yang tanpa hadirnya oksigen, ini kita bagi 2 dulu ya. Nah, di sini yang tanpa oksigen berarti, eee, dia nggak pakai oksigen. Coba kita, hitung dulu ya. Berarti reaksinya itu apa aja gitu. Nah, di sini karena, yang bakal terkorosinya si Ag berarti yang di anoda anoda, reaksi yang di anoda itu bakal Ag jadi Ag plus tambah elektron min, gitu. Nah, terus untuk, yang direduksinya, nah karena dia, di larutan asam gitu ya, berarti di sini 2 elektron min tambah 2 H plus jadinya H2. Karena yang reduksi dia, si, eee, asamnya gitu, H plusnya. Nah, sekarang baru bisa kita hitung di sini. Nah, coba ya. Oke. Wait, sebentar buka HP dulu ya, bentar. Mmm, oke. Nah, coba ya. Eee, di sini kan reaksinya anoda Ag plus tambah elektron. Nah, kalau misalkan kita cari reaksi totalnya gitu ya, berarti di sini 2 Ag ditambah 2 H plus jadinya H2 ditambah 2 Ag plus. Nah, ini reaksi, totalnya gitu. Ini reaksi total. Nah, udah. Untuk perhitungan, di sini kita notes dulu. Untuk perhitungan, karena tadi kita taunya, deret volta itu dalam reduksinya gitu, potensial reduksi, berarti kita harus, ini persamaannya dalam bentuk reduksi, gitu. Walaupun di anoda dia oksidasi, tapi untuk perhitungan itu kita bakal ubah ke dalam bentuk si reduksinya, gitu. Nah, berarti di sini untuk yang anoda kita ubah jadinya Ag plus tambah elektron min jadi Ag. Nah, begitu. Di sini E0-nya, nah di sini kan E0-nya dia dalam bentuk si reduksi, makanya kita harus ubah juga ke reduksi 0,799 volt. Oke, sekarang baru di sini bisa kita hitung. E-nya sama dengan E0 0,799 dikurang
RT-nya, R-nya 8,314, entar, dikali 2, kali 298 per, di sini elektronnya itu 1 ya. Nih elektronnya 1, terus dikali sama 96.500 dan aktivitas Ag per aktivitas Ag plus. Elektronnya kita biarin aja. Nah, di sini bisa kita hasilkan gitu ya. Untuk yang perhitungan ini tuh 0,799 dikurang 8,314 kali 298 per 1 kali 96.500. Nah, aktivitas kalau misalkan si komponennya itu solid, dia 1. Terus Ag plus itu diketahui 10⁻⁻⁶. Nah, di sini bisa kita tulis dia 0,444 volt. Ini yang untuk di anoda. Nah, sekarang untuk yang katoda nih. Untuk yang katoda itu di sini 2 elektron ditambah 2H plus jadinya H2. Nah, untuk yang ini H2 itu E0-nya sama dengan 0 volt. Oke, sekarang baru bisa kita hitung. E-nya sama dengan 0 dikurang 8,314 dikali 298 per 2 dikali 96.500. Karena di sini elektronnya 2 ya. N itu elektron. Ln. Oh, ini H2 berarti kita pakai P tekanan. PH2 per ini konsentrasi H plus pangkat 2. Di sini bisa kita tulis. Nah, konsentrasi ini sama dengan aktivitas ya, sama aja. Min 8,314 dikali 298 per 2 kali 96.500 ln P-nya tadi berapa tuh? PH2 itu 1 ATM per H plusnya 10⁻⁻1. Berarti di sini 10⁻⁻2 ya. Tuh. Ini sama dengan minus 0,059 volt. Nah, di sini karena kita udah itu ya, udah ngebentuk gitu si katoda, anoda dalam bentuk potensial reduksi, maka kita gunakan rumus yang sel itu sama dengan katoda dikurang anoda sama dengan katodanya ini minus 0,059
terus, anodanya itu minus 0,444 sama dengan minus 0,503 volt. Nah, karena di sini hasilnya minus, ini berarti tidak korosi. Oke, sekarang kita bakal menghitung dengan adanya oksigen bila tekanan gas oksigen 0,2 dengan O2, PO2-nya itu sama dengan 0,2 atm. Ini sorry banget ya guys, baru magang soalnya. Ini thank you juga kepada Fikri yang udah mau minjemin ya. Oke, ini sama untuk perhitungan kita buat dulu semuanya. Hitungan persamaannya itu dalam bentuk reduksi. Di anodanya ini sama. Allahu Akbar. Wih. Tar. Klik tab lo ini gimana sih? Ag plus tambah elektron min. Ag. Ininya potensial standar segini. Nah, ini intinya sama. E-nya 0,799 min 8,314 kali 298 per 1 dikali 96.500. Tapi ini seharusnya kalau kayak gini itu elektronnya harus sama sih di keduanya. Jadi di sini seharusnya sama sih, nggak boleh beda gitu. Kalau untuk reaksinya, tapi nanti sama aja sih hasilnya. Tapi ya udahlah, kita abaikan saja ya peraturan itu. Nah ini ln Ag per Ag plus di sini langsung aja sama dengan 0,444 volt. Nah terus untuk yang di katoda, nah katoda ini beda, ada tambahan oksigen. Jadi karena dia ada oksigen gitu ya, dan di asam, berarti kita pakai yang tadi, yang mana ya? Nih, kondisi asam. Kita pakai di situ. Gitu. Berarti O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Jadi 2H2O. Tadi apa ya? 4. Oh, enggak. O2 ditambah 4H plus tambah 4 elektron. Jadinya lupa. 2H2O. Nah, coba ya. Di sini tapi di sini tuh kita punya reaksinya ini. Setengah O2 tambah 2H plus tambah 2 elektron jadinya H2O. Oh, berarti di sini juga ini ya. Ini kurang lengkap ini yang diketahuinya. Tapi untuk O2 biasanya 0 sih. Oke deh, nanti coba kita betulin lagi yang bawahnya ini ya. Tapi hasilnya pasti sama sih. Dan di sini kita diketahuinya aja.
Nah, di sini, eee, kita pakai yang diketahui setengah O2 tambah 2H plus tambah 2 elektron min jadinya H2O. Di sini E nolnya sama dengan 1,22 volt. Nah, habis itu E-nya itu sama dengan 1,22 dikurang 8,314 dikali 298 per 2 dikali 96.500 ln ini, AH2O sama dengan 1 ya. Terus di sini PO2 pangkat setengah, terus H plus pangkat 2. Itu. Ini 1,22 min 8,314 kali 298 per 2 kali 96.500 ln ini 1 per, PO2-nya 0,2 berarti 0,2 pangkat setengah atau akar 0,2, ini H plusnya itu 10 pangkat min 1, kita pangkatin 2. Nah, gitu deh. Setelah kita hitung dapatnya itu adalah 1,15 volt. Nah, maka E-selnya itu sama dengan E katoda dikurang E anoda sama dengan, di sini 1,15 dikurang 0,444 sama dengan 0,706. Ini terjadi korosi, gitu. Nah, coba kita, sesuaikan sama ini ya. Seharusnya di sini dia ada tambahan ini ya, tambahan diketahui gitu. Ini H plus tambah elektron min jadinya setengah H2. Ini E0-nya sama dengan 0. Jadi untuk yang, nentuin reaksinya gitu ya, reaksi di perhitungan itu, potensial reduksi gitu, yang diketahui potensial reduksinya. Jadi tadi kan walaupun di reaksi awal itu, yang di sini O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron min gitu. Nah, tapi kita makainya tetap yang eee, di soalnya gitu. Jadi kita pakai setengah O2 tambah 2H plus dan selanjutnya. Gitu deh. Jadi ini bisa kita, eee, ganti gitu ya. Ini H plus tambah elektron min jadinya setengah H2. Nah, berarti di sini elektronnya itu 1, H2-nya ini pangkat setengah. Ini 1, ini pangkat berarti minus setengah. Nah, sama aja hasilnya. Gitu deh. Oke. Bentar. 10 pangkat 2, 2/2, 1. Bentar ya, wait. Oh iya, sama 0, oke, aman ya. Ini sama hasilnya. Oh, wait. Mhm mhm. Situ. Eh, oh salah deng, astaga.
Pantes kok ada yang aneh. pH 2 yang pangkat setengah cenah. Ini pangkat 1. Iya, baru sama. Oke, bentar ya, baru magang ini. Baru pertama kali setelah sekian lama tidak menutor. Oke, aman ya untuk soal yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini lebih baik kita pakai gambar gitu. Oke, oh, oke. Nah, di sini maksudnya itu dia ada pipa gitu ya. Pipa anoda magnesium. Nah, jadi untuk pipanya sendiri. Jadi ini tuh misalkan pipa di sini jika magnesiumnya itu menyentuh 10 lb, misalkan di sini 10 ya. Ini yang 10. Nah, terus sepanjang ini tuh 70. Nah, ini and must be replaced when the remaining magnesium reach. Nah, berarti yang sisanya di sini itu, ini yang intinya itu yang di zona danger-nya lah. Kalau misalkan eh, terkorosi sampai 10 lb gitu ya, sampai batasnya 10 lb, itu berarti dia harus diganti gitu. Nah, jadi ini enggak kita ikutkan. Jadi yang di sini yang kita ikutkan di 60 lb-nya. Ini istilahnya kayak zona danger-nya gitu. Danger zone. Must be replaced if jika reach sampai di situ. Reach. Nah, eh terus berarti di sini kita cek lagi. The other half is self-corrode. Berarti setengahnya itu mengalami korosi. Setengahnya itu mengalami korosi. Ini misalkan korosinya di sini ya. Ini terkorosi. How long will this anode last? Nah, yang ditanya itu kan korosi itu bakal menyebar ya ke samping-sampingnya gitu. Nah, yang ditanya itu kalau misalkan ini tuh korosi gitu, yang setengahnya ini bertahan berapa lama gitu. Ini tuh berapa lama? Bertahan berapa lama? Kalau dialiri arus sebesar 3 ampere. Nah, gitu itu maksudnya. Nah, jadi di sini kan sisanya 30 lb ya. Ini 30, ini 30. Berarti kita harus convert dulu. W-nya kan berarti sama dengan 30 lb. Ini langsung aja 30 lb itu sama dengan sekitar 13.607,8 gram. Di sini kita pakai satuannya gram ya. Terus ARMG karena di sini magnesium ya, kita pakai magnesium 24,312 gram per mol. Nah, terus Mg ini kan dia Mg2+ kan, korosinya reaksi korosi ini Mg. Nah, error lagi kri. Ini gimana lah? Nah, ini udah Mg2+ ditambah 2 elektron min.
Nah, ini elektron. Oke, sekarang kita masukin rumus. W sama dengan EIT per 96.500. W berarti T-nya sama dengan, ini langsung ya, E itu sama dengan AR per muatan. Muatannya berarti dia 2 elektron. Nah, di sini W kali 96.500 dikali muatan per AR dikali I. ARMG dikali I. Nah, ini tinggal kita masukin aja 13.607,8 dikali 96.500 dikali muatannya itu 2. Bentar. Per AR-nya itu 24,312 dikali 3 sama dengan, kalau misalkan kita hitung itu hasilnya 36.08355,27 second. Ingat, ini dalam waktunya second. Nah, kalau misalkan kita mau convert itu ke tahun gitu ya. Berarti ini ke tahun. Ini harus kita kali dengan berarti 1 tahun itu 1 year per berapa ya? 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan terus dikali 1 bulan tuh 30 hari. Bentar, ada yang lebih gampang. Bentar, wait. 1 year itu berapa second? Nah, ini dah. Langsung aja ya. 31. Bentar. Ini gini. 1 tahun itu berapa hari sih? 1 tahun berapa hari? 365 hari. 365 hari. Astagfir. Apa nih? Eh, lah, ini gimana ini? Kok ke kalender tiba-tiba? Nah, 1 year 365 hari. 365 hari itu 1 hari itu ada 1 hari itu ada 12 jam. 12 jam. 12 jam itu ada 3.600 detik. Ini ada 365 hari, terus ada 12 jam. 12 jam. 1 hari itu berapa jam sih? 24, kocak. Sabar ya. 24. Ini second. Nah, betul nggak? 365 kali 24. 3153600. Oh, benar. Alhamdulillah. Nah, iya, pokoknya gitu ya. Jadi 1 tahun itu ada 365 hari, 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 3.600 detik. Nah, kalau misalkan ini dibagi gitu ya, ini bakal hasilnya itu sama dengan, bentar, 36083,5,27 dibagi 365 dibagi 24, 1,14.
1,14 tahun, gitu deh. Berarti eee, masa umurnya gitu, umur dari si sisa, magnesium anodnya itu selama 1,14 tahun, itu deh. Oke, mungkin di sini, kita ulas lagi gitu ya, terkait, ini, kita simpulkan gitu. Nah, jadi untuk elektrokimia itu ada dua kutub. Yang pertama ada katoda, terus yang kedua ada anoda, itu kutub negatif positif. Nah, katoda itu reaksinya reduksi, anoda itu reaksinya oksidasi. Nah, terus ini untuk yang reaksinya sendiri, karena anoda itu oksidasi gitu, dia bakal mengalami degradasi si logamnya. Jadi misalkan ini ada logam menjadi ion logamnya. Gitu. Nah, terus untuk yang katoda ini dilihat lagi gitu ya. Untuk yang evolusi hidrogen ini biasanya, dalam asam atau ya asam sih, yang penting ada H plusnya gitu. Nah, terus untuk yang kondisi asam dan ada O2-nya, seperti ini reaksinya. Jadi kalau asam itu H plusnya di kiri, si ion pH-nya gitu ya, ion pembuat pH-nya itu di kiri, kalau di basa itu karena lebih dari gitu kan, lebih dari 7, jadinya dia bakal pindah ke kanan gitu si ionnya, gitu. Nah, terus ini reduksi ion logam untuk yang katoda. Nah, terus untuk yang persamaan Nernst ini, ya ini, cukup dihafal aja ya. Jadi delta G 0, biasanya ini enggak, ini jarang dipakai sih, ini jarang dipakai ini jarang dipakai. Nah, yang sering itu ini, E sama dengan N0 min RT per NF kali ln K, gitu. Nah, ini E sel, ini E katoda sama anoda dalam bentuk potensial reduksi, gitu. Nah, terus udah deh ini, oh iya, entar, ini perlu ini dulu ya, kita, eee, definisiin, lupa tadi, sorry. Ini energi Gibbs, ini N itu adalah muatannya, terus, eee, R ini 8,314 joule per mol K, T ini suhu dalam Kelvin, oke. Terus di sini si F-nya itu 96.500 atau 96.485 ya, tapi ini 96.500 ya, gitu deh. Mmm, ya, ini udah. Terus ini dilihat lagi ya, ini reaksinya itu jadi soal gitu. Oke, udah. Paling itu aja untuk yang dasar elektrokimia tentang hitung-hitungan gitu ya. Eee, Maaf banget kalau misalkan penjelasannya sedikit ngawur dan nggak jelas gitu ya, karena ya, jujur dari aku sendiri itu belum terlalu jago lah untuk yang, kayak gini-ginian, elektrokimia gini. Apalagi kan belum dapat matkul korosi kan. Jadi, kalau misalkan ada salah mohon dikoreksi, bisa di kolom komentar ataupun PC gitu ya. Dan mohon maaf gitu kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam penyampaian, karena, saya juga masih magang gitu, apalagi ini tab-nya Fikri gitu kan, tab-nya Fikri, terus
ini tiba-tiba gede sendiri tulisannya, terus inilah, ya pokoknya banyaklah kekurangannya lah ya. Eee, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan gitu. Eee, Terima kasih yang udah mau nonton dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.